Terus apa yang bisa dilakukan dengan 17 triliun? APBN sisa 17 triliun dan investor asing kosong. IKN terancam mangkrak, belum lagi berapa puluh triliun nanti untuk makanan bergizi ketika Pak Prabowo sudah dilantik. Kasihan Pak Prabowo. Ya, dia mendapatkan cuci piring yang bukan hanya piringnya kotor tapi juga kurang. Piringnya nggak ada. Sudah cuci piring, piringnya nggak ada. Gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Kenapa nyaris tak ada komen positif dari unggahan Jokowi? Persisnya unggahan Jokowi Presiden di Twitter. Jadi menulis Pak Joko Widodo ini, dampak dari gelombang panas dan kekeringan panjang dialami sejumlah negara yang juga mengakibatkan penurunan produksi beras. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan memberikan bantuan pompa untuk pengairan sawah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian digambar ada fotonya dari Biro Pers Sekretariat. Ada Pak Joko Widodo seperti yang sedang mencium air atau menghirup air. Kemudian di belakangnya ada petani, pakaiannya rapi sekali, topinya warna hijau, perempuan, aneh sekali gitu. Jadi pantasnya memang ini disebut gimmick gitu. Tebak apa yang dilakukan Jokowi? Mencium bau air irigasi, meminum air irigasi, wudhu dengan air irigasi, bingung mau gaya apa, yang penting kelihatan keren. Ini respon rakyat di Twitter, luar biasa. Gaspol impornya, kalau petani panen biar jatuh harganya supaya modar petani Indonesia seperti saya. Ini sudah satir, sudah sarkas, sudah berbagai macam dilakukan untuk mengingatkan Pak Jokowi dan kekuasaan rezim hari ini. Kalau kata gue sih stop pencitraan. Noh, cewek yang belakang, mana ada orang nyawa pakai baju yang putihnya kinclong begitu. Itu juga air ngapain dicium-cium? Ya biarin aja dong, dia pengennya gitu ya silakan saja. Tapi jangan prank rakyat. Tapi jangan kemudian rakyat terus dibodoh-bodohi, kan begitu ya. Jangan kemudian dengan seenak hatinya merubah aturan. Dan waktunya juga itu selalu hampir berdekatan dengan pelaksanaan gitu. Jadi seperti aturan diubah untuk kepentingan kelompoknya sendiri, bahkan anaknya sendiri, kan begitu. Ya, ini yang lucu nih, Presiden, ini berita dari mana nih ya? Di berbagai media mainstream ada ya. Presiden tuding konser Taylor Swift sebagai penyebab jatuhnya rupiah karena duit kabur ke Singapura. Ada 3 gaya pejabat ketika dia tidak mau ditimpakan kesalahannya pada dirinya. 1, dia mencari pembenaran bahwa apa yang saya lakukan itu benar, ini buktinya, ini teorinya, padahal jelas-jelas faktanya dia melakukan kesalahan. Atau kemudian dia menimpakan kesalahannya ke pihak lain. Nah seperti ini, tuding artis yang bikin konser di Singapura, barangkali maksudnya begitu ya, sehingga orang-orang Indonesia datang ke sana, nonton di sana, uangnya masuk ke Singapura. Atau cari-cari alasan. Nah ini mudah sekali kita lihat fakta-fakta ini seperti yang terjadi di Indonesia. Terus apa yang bisa dilakukan dengan 17 triliun? APBN sisa 17 triliun dan investor asing kosong. IKN terancam mangkrak. Belum lagi berapa puluh triliun nanti untuk makanan bergizi ketika Pak Prabowo sudah dilantik. Kasihan Pak Prabowo. Ya, dia mendapatkan cuci piring yang bukan hanya piringnya kotor tapi juga kurang gitu. Piringnya nggak ada. Sudah cuci piring, piringnya nggak ada. Gimana itu? Aduh. Bikin proyek cari dana buat anak pilkada Jakarta kali. Ya, bisa jadi ya, Liam. Nonton TV CNBC barusan, jatuh tempo bayar utang kapalnya itu ya. Jokowi ke sawah beras impor dari Vietnam. Nah yang begini-begini nih yang selalu kontradiktif, the man of kontradiktif ya. Tempo hari ya kalau nggak salah dikasih julukan oleh mahasiswa UGM kalau tidak salah.
The man of contradiction, apa contradicted, ya gitulah ya. Kerjaan dari awal sampai akhir 2 periode full pencitraan. Hasil kerjanya harga sembako mahal, hutang negara menumpuk, rakyat bertambah susah puas. Jadi yang saya bacakan di layar di depan kamera saya itu bukan unggahan masing-masing. Itu unggahan di postingannya Pak Jokowi di Twitternya. Ya saya bacakan respon dari rakyat terhadap unggahannya Pak Jokowi, dan saya merasa sedih. Kok bisa presiden saya dikata-katain begini? Ada apa? Jadi pernyataan saya tadi, kalau memang sudah tidak dipercaya, yuk juga lakukan, perbuat seperti yang kawan-kawan kita lakukan. Senior-senior kita, semacam Pak Rizal Fadila dan kawan-kawan, Pak Mehmet Hakim dan sebagainya. Buat petisi, sampaikan ke MPR, mohonkan untuk adanya proses pemakzulan Jokowi. Nggak bahaya tah? Mahkamah Rakyat nyatakan Jokowi terbukti langgar sumpah Presiden RI. Jadi ini luar biasa. Ada Mahkamah Rakyat yang dibikin di Jakarta kemarin, para tokoh-tokoh bangsa hadir di situ. Kalau tidak salah ada 9 hakim, ya, hakim Mahkamah Rakyat yang dipilih. Salah satunya yang saya ingat itu ada Alisa Wahid, putrinya Gus Dur. Dan akhirnya menyatakan bahwa Jokowi terbukti langgar sumpah RI. Ini sudah direspon oleh Istana. Dan apa yang Istana sampaikan? Terima kasih kritikannya. Boleh saja siapapun boleh mengkritik. Ini eranya demokrasi. Loh iya, itunya sih nggak usah dibahas. Kan begini ya. Tugas pemerintah penguasa kalau dia menjalankan yang benar-benar, yaitu memang tugasnya harus menjalankan yang benar. Ketika mereka tidak menjalankan dengan benar, kita ingatkan, kita kritisi gitu. Tapi kemudian setelah dikritisi, bagaimana responnya? Ya. Ada nggak follow up dari kritik-kritik rakyat? Kalau tidak ada, berarti bisa disebut dia sebetulnya anti kritik. Gitu. Jadi anti kritik itu bukan sekedar ketika ada yang mengkritik kemudian marah-marah, bukan. Atau ada yang mengkritik kemudian membungkam, bukan. Cara sekarang ini cara yang halus gitu. Diterima, oke, ya, terima kasih kritikannya, oke, kita tampung ya. Besok lusanya ditampung tuh ditampung beneran gitu. Disimpan saja, nggak dipakai, nggak dimanfaatkan. Kalau kita kekurangan air, nampung air hujan, airnya di baskom kemudian kita pakai untuk kebutuhan hari-hari, itu namanya dimanfaatkan. Ditampung kemudian dimanfaatkan. Ini indah gitu. Ditampung ya udah disimpan aja di gudang. Selanjutnya ya berjalan saja seperti sekehendak hatinya dan pikirannya dan perutnya, barangkali begitu. Nah, kemudian seumur-umur saya jadi anak petani belum pernah lihat ibu-ibu tanam padi pakai baju bagus. Oh, topinya topi warna hijau. Coba sahabat SC boleh cek ya di Twitter. Postingan hari ini kalau tidak salah, ya betul sekitar 5-6 jam yang lalu lah. Saya yakin perempuan itu bagian dari Pas Pampres. Ini cuma sandiwara saja. Kita nyari ya, kita susuri satu persatu. Apakah ada komentar positif tentang postingan dari Pak Jokowi ini? Dari tadi saya nyari nggak dapat. Kalau tidak ada, ini kok berkebalikan sekali. Katanya tadi dibilang nih sama siapa, Denny, tingkat kepercayaan 85%. Ya, seminggu sebelumnya dibagi bansos, ya gimana dong? Katanya begitu. IKN tidak akan kekeringan, Pak. Airnya berlimpah. Tanam padi di IKN saja, Pak. Banjir terjang IKN. 223 rumah terendam. 884 jiwa terdampak. Kemudian Pak Jokowi datang ke sana menyiapkan pompa air untuk kekeringan. Nah, kan repot kalau begini, maksudnya gimana ini?